pede dong, yang pede dong. Oke, silakan Saudara Christina Wijayanti. Ya. Saya mulai presentasinya ya, Pak. Ya, ya. Pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas permodalan, sensi dan PDRB terhadap Oh. Baik, selamat malam Bapak Staffa, Bapak selaku dosen pembimbing, Bapak Muklis dan Bapak Agusman selaku dosen biologi. Malam ini saya Christina Wijayanti dengan nomor NIM-nya 2018 21108 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Permodalan, Efisiensi, dan PDRB terhadap stabilitas Bank Pembangunan Daerah atau BPD konvensional tahun 2015 sampai dengan 2019. Ini sistematika penulisannya di bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan bab 1 latar belakangnya di pelambatan laba industri. Kan BPD justru membukukan pertumbuhan laba pada tahun 2013. Pada tahun 2013, laba bank milik pemerintah daerah tumbuh 22,36%, lebih tinggi dari tahun 2012, yaitu 14,82%. Penrumusan masalahnya, bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap stabilitas pada BPD konvensional, bagaimana pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada bank BPD konvensional, bagaimana pengaruh permodalan terhadap profitabilitas BPD konvensional. Dan yang keempat, bagaimana efisiensi terhadap profitabilitas pada BPD konvensional. Yang kelima, bagaimana pengaruh PDRB terhadap profitabilitas pada BPD konvensional. Kemudian tujuan penelitian ini buat peneliti adalah mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas BPD konvensional periode 2015-2019, mengetahui pengaruh terhadap profitabilitas BPD konvensional periode 2015 sampai dengan 2019. Kemudian mengetahui pengaruh permodalan terhadap profitabilitas BPD konvensional periode 2015 sampai 2019. Kemudian mengetahui pengaruh efisiensi terhadap profitabilitas BPD pada periode 2015 dengan 2019. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap profitabilitas BPD konvensional periode 2015. Kemudian di sini beberapa untuk penelitian sebelumnya. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan menurut Gibson dan Suter 2012. Kemudian ROA adalah kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut menurut Anthony dan Alim tahun 2016. Kemudian menurut pada tahun 2012, likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Lalu menurut Darmawi, salah satu komponen faktor permodalan adalah kecukupan modal. Dan BOPO adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau kemampuan bank dalam biaya terhadap pendapatan operasional menurut Marriott tahun 2015. Dan untuk PDRB-nya, pertumbuhan PDRB di mana BPD tersebut berada tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPD di Indonesia. Ini menurut Vital Pasparta tahun 2017. Ini adalah kerangka pemikirannya. Untuk variabel dependennya adalah risiko kredit yang diproksikan oleh NPL, risiko likuiditas yang diproksikan LDR, permodalan yang diproksikan, efisiensi yang diproksikan PDRB yang diproksikan variabel kontrolnya. Kemudian variabel independennya adalah profitabilitas. Yang diproksikan oleh. Kemudian perumusan hipotesis pada kinerja keuangan pada pembangunan daerah BPD. Kedua, risiko kredit berdampak negatif kinerja keuangan pembangunan daerah. Yang ketiga, risiko dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan atau ROA pada BPD. Yang keempat, likuiditas dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang kelima, efisiensi dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan atau BPD. Kemudian yang keenam,
efisiensi berdampak negatif terhadap kinerja keuangan BPD. Yang ketujuh, permodalan dapat berdampak terhadap kinerja keuangan. Yang kedelapan, permodalan dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan BPD. Yang kesembilan, PDRB dampak. Lalu PDRB dapat berdampak negatif terhadap keuangan. Dari penelitian ini, desain penelitiannya ada deskripsi kuantitatif, sampel dan populasinya 24 BPD, konvensional di Indonesia. Kemudian pengumpulan datanya menggunakan annual report 24 BPD dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian dari website BPS dan website OJK. Ini adalah statistik deskriptif, uji CO, uji Hausmann, pengolahan datanya menggunakan dari tabel berikut tabel deskriptif. Variabel ROA memiliki 0,61 yang ada pada BPD Papua tahun 2016. Maksimalnya di 4,96 pada BPD Sulawesi Selatan dan Barat 2016 dan di rata-rata 2,69 di atas standar deviasinya. Kemudian untuk risiko kredit memiliki minimalnya 0,290000 dari BPD Kalteng tahun 2019, kemudian maksimalnya ada di 15,03 dari BPD Papua tahun 2016, kemudian rata-ratanya 2,93 di atas standar deviasinya 2,574. Risiko likuiditas memiliki minimalnya 9,29 dari BPD Jateng tahun 2019, maksimalnya di 125,19 dari BPD Riau tahun 2016, kemudian standar deviasinya 13,64 di atas rata-ratanya atau min 92,08. Kemudian untuk permodalan yang diproyeksikan oleh SAR di minimalnya 13,79 dari BPD Sulut tahun 2015, maksimalnya di 36,76 dari BPD Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2015. Kemudian rata-ratanya atau minnya 21,77 di atas standar deviasinya yaitu 3,92. Untuk efisiensi yang diproyeksikan oleh BOPO, minimumnya di 59,52 dari BPD Kalteng, maksimalnya di 94,35 dari BPD Papua tahun 2017. Kemudian standar deviasinya 6,51 di bawah rata-rata 76,63. Kemudian yang terakhir PDRB minimumnya ada di 343,45967 dari BPD Maluku 2015. Kalau maksimalnya ada di 2.840.827.863,08 dari BPD DKI tahun 2019. Nah, standar rata-ratanya 513 juta, kemudian standar deviasinya adalah 662 juta di atas rata-rata. Uji CO dari tabel berikut, nilai probabilitas cross section chi-square-nya lebih kecil dari nilai 0,05, yaitu jadinya 0,00, artinya ditolak. Maka model ROA-nya adalah fixed effect model. Kemudian dari uji LM, tabel berikut menunjukkan hasil pengujian dari LM test. Diperoleh nilai probability cross section-nya pada Bruch-Pagan lebih kecil dari nilai 0,05 yaitu 0,000. Sehingga model yang dipilih berdasarkan LM test adalah model random effect. Dari uji Hausmann, nilai uji ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai probabilitas cross section random lebih kecil dari nilai 0,05 yaitu 0,0167. Artinya HO tolak. Dapat disimpulkan estimasi model return on asset atau ROA dapat dengan model fixed effect lebih baik daripada model random effect. Kemudian analisis persamaan regresi pada model ROA ini dari hasil uji T-nya, hasil outputnya adalah variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap perubahan ROA dengan PDRB sebagai variabel kontrol sebesar minus 0,104844. Rasio BOPO secara signifikan berpengaruh negatif terhadap BPD. Setiap kenaikan BOPO sebesar satu satuan, maka justru akan menurunkan nilai ROA sebesar 0,105%. Variabel kontrol pendapatan domestik regional bruto atau PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien variabel kontrol PDRB adalah sebesar minus 0,611308
Artinya jika PDRB naik satu satuan, maka nilai ROA perusahaan BPD akan turun sebesar 0,61%. Dari 4 variabel independen dalam model ROA, terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh signifikan, yaitu NPL, LDR, dan CAR. Lalu di implikasi manajerial, bagi akademisi, hasil penelitian ini sebagai salah satu bentuk pembuktian empiris yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khusus pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, efisiensi permodalan, indikator makro PDRB terhadap kinerja keuangan BPD di Indonesia. Kemudian bagi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, data empiris hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan dasar kebijakan terkait dengan efisiensi BPD dan persyaratan kecukupan modal serta pengawasan operasional BPD di Indonesia. Bagi praktisi yang ada di BPD, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengestimasi kinerja keuangannya. Bagi manajemen bank, dapat menjadi acuan investor untuk menambah referensi dan wawasan ketika menginvestasikan dananya bagi regulator perbankan, terutama bank daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai ROA adalah rasio BOPO dan variabel kontra PDRB. Rasio NPL, LDR, dan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Untuk ROA-nya dari BPD. Kemudian keterbatasan penelitian ini, karena keterbatasan waktu, maka peneliti ini belum memasukkan pengaruh variabel size. Variabel size atau variabel kontrol yaitu variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Biasanya variabel faktor lain di luar perlakuan yang dikenakan pada objek penelitian. Dalam hal ini variabel size adalah total aset. Saran dari penulis adalah yang pertama, variabel BOPO dan PDRB yang mempengaruhi secara signifikan pada pertumbuhan profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA adalah dapat dijadikan sumber kebijakan bagi pemerintah daerah dalam kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Beban operasional dapat ditekan lagi demi kemajuan ekonomi daerah yang dikelola oleh BPD. Kemudian yang kedua, variabel-variabel yang tidak signifikan dalam penelitian ini, yaitu NPL, LDR, dan CAR, dapat dijelaskan dengan sampel bank yang lebih besar dan rentang waktu yang lama. Yang ketiga, model profitabilitas BPD pada penelitian ini bisa dikembangkan lagi untuk mengetahui faktor-faktor yang mencerminkan indikator makroekonomi. Kemudian yang keempat, penelitian berikutnya, variabel PDRB ditransformasikan menggunakan logaritma natural agar memiliki nilai sebaran yang seragam. Untuk meningkatkan profit BPD, untuk yang terakhir, yang kelima, untuk meningkatkan profit BPD, manajemen BPD harus membuat program penguatan kinerja keuangan diiringi dengan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan kredit bank. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Mohon untuk masukannya dan sarannya. Terima kasih ya, Saudara Christina Wijayanti atas penyajiannya. Jadi terutama ini masalah BOPO ya. Ya kan? Kesimpulannya adalah BOPO. Jadi bagi BPD-BPD ini harus betul-betul menjaga BOPO-nya. BOPO itu langsung akan berpengaruh terhadap ROA. Karena memang biaya itu adalah bagian dari pengurang laba kan, sehingga kalau BOPO-nya naik pasti labanya turun, ROA-nya pasti turun. Ya, tapi kita dengarkan dulu nih Pak Agusman. Saya dulu nih Pak Mukhlis. Iya Pak Agusman. Iya, makasih Pak Mukhlis. Yang saya hormati Pak Mukhlis, Pak Sparta, dan yang kami banggakan tentu Mbak Christina ya. Selamat karena sudah sampai di tahap ini. Luar biasa background-nya komunikasi. Malam ini malah mengkomunikasikan hasil tesisnya dengan mantap gitu ya, luar biasa. Jadi saya ucapkan selamat ya Pak Mukhlis ya, ke Pak Sparta ini, bimbingan Pak Sparta sampai di tahap ini. Selamat. Saya ada beberapa saja. Yang pertama, kalau saya baca tesisnya, nanti tolong dirapikan, itu antara abstrak berbahasa Indonesia dengan berbahasa Inggrisnya itu tidak konsisten mengenai variabel yang
berpengaruh signifikan itu. Kalau BOPO-nya udah sama-sama betul. Tapi pada waktu pengaruh dari PDRB, salah satu ada yang berubah. Di abstrak bahasa Indonesianya ngomongnya apa, di bahasa Inggrisnya ngomongnya apa, jadi tidak sama. Jadi harusnya sama-sama PDRB ditulis, jadi tolong disesuaikan itu yang bahasa Inggris bahasa Indonesianya. Jadi dilihat kembali ya Mbak ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga ini masalah satuan. Satuan itu terutama tuh yang mengenai PDRB. Tadi kalau saya lihat bahan tayangannya dan juga saya baca di tesis itu nilai rata-ratanya PDRB itu adalah 513 juta. Nggak mungkin 513 juta, rendah banget. Uangnya Mbak aja bisa sampai segitu tuh di saku, itu di dompet 513 juta. Itu Belum. bukan 513 juta, tapi 513 juta, dua kali jutanya itu. Coba lihat deh. Lihat data aslinya. Jadi di cross check lagi ya mengenai itu. Jadi satuannya bermasalah itu. Yang berikutnya itu saya yang mengenai BOPO, saya setuju sekali dengan Pak Muhlis tadi dari jelaskan. Yang justru jadi misteri adalah kenapa PDRB-nya naik, ROA-nya turun. Nah, ini yang perlu dibedah. Jadi harus ada penjelasan itu, Mbak Kristina ya. Apa sih kira-kira gitu. Saya juga ikut kebebani apa kira-kira ya yang menjadi penyebab kenapa PDRB-nya naik, ROA-nya turun gitu ya. Padahal harusnya kan ekonominya membaik di daerah itu, Benar. ROA-nya akan naik gitu ya. Nah, ini kenapa turun? Nah, saya belum baca di tesisnya. Nah, saya mencoba membantu. Tapi bisa juga saya salah. Tapi dugaan saya seperti ini, jawabannya seperti ini. Dugaan saya, PDRB kan PDRB meningkat. Tapi di daerah itu, bank itu tidak hanya BPD. Bank itu banyak banget, tidak hanya PDPD. Bahkan bank-bank yang canggih-canggih masuk BPD. Tidak ada ketentuan yang membatasi bahwa tidak boleh bank lain masuk ke daerah. Ya. Jadi hanya BPD itu malah akhirnya ditinggal sama nasabahnya. Karena bank lain lebih canggih, infrastrukturnya lebih mantap, lebih hebat gitu ya. Akhirnya yang tadi ekonomi semakin baik di daerah itu tidak bermanfaat untuk si BPD-nya. Malah justru BPD-nya semakin terpojok gitu. Itu penjelasan sementara saya. Saya bisa aja salah. Nanti saya ingin dengar dari mungkin Pak Muklis bisa bantu juga atau Pak Sparta. Dugaan saya seperti itu. Dugaan saya seperti itu. Karena kompetisinya berat di daerah itu. Kalau saya lihat memang bank-bank yang BPD ini kan infrastrukturnya lemah, jaringannya tidak begitu bagus gitu ya. Jadi kalah bersaing lah intinya, kalah servis juga ditinggal kayak gitu. Jadi itu yang mengakibatkan mungkin ini salah satu penjelasan. Saya coba itu aja Pak Mukhlis ya. Ini bagus sekali ini membuka pikiran kita nih Mbak Kristina ini. Komunikasinya juga mantap lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusman. Ya, Mbak Kristina mau ditanggapi dulu, terutama mengenai PDRB ini. Ya Pak, nanti untuk PDRB saya akan revisi kembali, nanti revisinya akan saya cari lagi untuk penyebabnya seperti apa. Terima kasih Pak Gusman untuk masukannya. Udah yang dugaannya PDRB naik, kenapa BPD di Bank BPD justru turun gitu profitnya ya. Gitu kan mungkin ada infrastrukturnya atau kalah bersaing gitu. Nanti saya akan coba setting lagi, saya akan coba cari lagi penyebab-penyebabnya ya Pak ya. Kira-kira seperti apa? Apakah masih ada regulasi atau intervensi dari pemerintah setempat untuk seperti apa gitu Pak? Ya, oke. Ya, jadi memang kalau saya perhatikan Mbak Kristina ya, BPD itu lebih dipengaruhi oleh APBD. Ya, kalau APBD itu kan anggaran pendapatan belanja Pemda setempat di mana BPD berada. Nah, itu baru tuh pengaruh tuh, langsung itu pengaruhnya tuh ke profitabilitasnya BPD.
Nah, padahal kan itu kan G ya, G salah satu government spending itu salah satu bagian dari PDRB. Nah, jadi mungkin karena PDRB tidak hanya APBD sehingga bisa jadi pengaruhnya nggak lebih langsung. Tapi seandainya PDRB itu diganti dengan APBD, itu pasti jelas positif itu. Ya. Ya kan? Saya rasa Mbak Kristina juga tahu lah. Walaupun BJB sih banyak yang di luar provinsi. Sehingga, nah kecuali Bank BJB lah, kecuali Bank BJB. Karena Bank BJB itu banyak cabang-cabangnya yang di luar provinsi Jabar Banten. Ya kan? Sehingga mungkin bisa juga tidak terlalu pengaruh APBD-nya. Tapi sepengamatan saya sih sebagian besar aset kreditnya Bank BJB juga masih kepada proyek-proyek Pemda itu. Sehingga masih tetap terpengaruh oleh APBD. Nah itu. Tapi kalau ini PDRB ya, apa kira-kira ini ya yang menyebabkan dia negatif? Kalau perekonomian itu makin tumbuh, kalau menurut tadi dugaannya Pak Gusman kan bank-bank lain langsung tambah giat. Nah, sehingga PD-nya terpojok, kemudian untungnya jadi turun. Itu kan ya memang ada benernya juga itu. Sampai-sampai BPD itu memang sulit menghadapi Bank Mandiri misalnya. Kadang-kadang kalau proyek-proyek yang besar misalnya seperti RSUD beli Alkes gitu. RSUD beli Alkes, Alkesnya dari luar negeri. Nah itu LC-nya itu yang nangani bukan BPD. Yeah. Yang nangani pasti Bank Indo. Dulu Bapindo. Dulu Bapindo. Nah, Bank Mandiri gitu kan. Nah mungkin seperti itu sehingga yang bergerak justru bank-bank pemerintah biasanya. Bukan bank swasta sih. Bank pemerintah biasanya yang mengalahkan BPD itu. Begitu PDRB-nya naik, kontraktor-kontraktor dari luar daerah masuk, nah, sehingga yang dapat pekerjaan banyak justru bank pemerintah, BUMN. Nah, tapi kalau memang ini nanti betul, saya rasa ini masukan kepada BPD ya, masukan kepada BPD bahwa memang sangat penting sekali untuk segera memajukan teknologi, memajukan statusnya mungkin jadi bank devisa gitu ya. Seperti Bank Sulselbar itu kan bagus tuh jadi bank devisa. Cuman sayangnya kok Pak Gubernurnya langsung masuk itu. Gimana tuh Pak Agusman? Iya, langsung masuk. Dikarungin. Aduh, dikarungin lagi. Padahal itu kan memang tepat sekali itu, usahanya tepat sekali. Jadi Bank Sulselbar itu kan ekspornya banyak itu Pak. Ekspornya banyak. Selama ini yang nangan ekspor itu bukan BPD Bank Sulselbar karena dia belum devisa. Nah, sementara Pak Nurdin ini dia kan lulusan Jepang. Dia banyak itu mengetahui ekspor-ekspor kelautan dengan Jepang sehingga dia mendesak supaya Bank Sulselbar harus segera devisa. Itu dibantu LPP itu Pak. Bikin SOP-nya segala macam mengalahkan Bank Sulut. Bank Sulut udah lebih dulu tapi ternyata nggak jadi-jadi. Sulselbar tuh cuma dibantu 2 tahun jadi. Nah, cuman kok ya langsung tapi ya Profesor gitu. Profesor lagi aduh bener-bener ini. Ya itu. Jadi memang masalah PDRB ini perlu dicermati lebih lanjut.
Tapi selain itu juga yang tidak signifikan ini nih, yang tidak signifikan ini juga mungkin penjelasannya perlu ditambahkan misalnya. Misalnya seperti LDR. LDR ini kan bisa sebetulnya indikator dua ya. Yang pertama indikator risiko likuiditas. Tapi sebetulnya itu kan indikator aktivitas. Kalau kegiatan intermediasinya bagus, itu kan LDR-nya tinggi. Nah, itu kan berarti ROA-nya mestinya naik. Ya. Nah, cuma karena dia mencerminkan risiko likuiditas, kadang-kadang BPD itu kalau udah LDR-nya tinggi, dia itu main di pasar uang besar-besar, dana besar harus diambil berapapun bunganya, apalagi menjelang akhir tahun. Kalau menjelang akhir tahun itu dana APBD kan udah kepake semua tuh. Nah, sehingga kalau dia butuh dana dia harus nabrak ke pasar uang berapapun bunganya, sehingga mungkin itu bisa menurunkan profit juga. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti itu memang resiko likuiditas yang tinggi bisa makan profit. Nah, itu yang penjelasan-penjelasan seperti itu perlu dijelaskan tuh kenapa dia nggak signifikan gitu. Ya. Terus kalau NPL, mestinya kan kalau NPL tinggi nanti makan beban CKPN, nah pengaruhnya jadi negatif gitu kan. Nah, tapi kenapa kok tidak? Nah, ini penjelasannya yang perlu bagus nih. Ya, kadang-kadang namanya rasio. Nah, ini Pak Gusman, kadang-kadang namanya rasio itu misalnya mau menurunkan NPL. Gampang Pak, genjot aja penyaluran kredit gitu kan. Karena NPL itu kan rasio antara kredit yang 345 dengan total. Nah, kalau totalnya diperbesar kan NPL-nya turun gitu. Nggak usah susah-susah memperbaiki proses kredit, memperbaiki GCG, kreditnya aja diperbesar, NPL-nya turun gitu kan. Nah, itu yang semacam itu memang perlu jeli tuh melihatnya. Nah, kemudian kalau untuk CAR, nah ini kalau CAR ini kan sebetulnya kebalikan dari ROE. Kalau CAR-nya tinggi, ROE-nya turun, ya kan? Nah, tapi kalau CAR-nya tinggi itu mestinya kemampuan menghimpun dana jadi bagus. Karena menghimpun dana banyak, dia lendingnya jadi banyak, profitnya naik gitu mestinya. Tapi ternyata juga tidak signifikan. Jadi kalau menurut saya nih Pak Gusman, yang 3 ini tidak signifikan itu masuk akal karena dia kadang-kadang dia mendorong ROA, kadang-kadang menarik ROA ke bawah gitu. Iya. Sehingga dia jadinya tidak signifikan gitu kan. Nah, itu mungkin penjelasannya seperti itu. Kalau BOPO itu nggak bisa dibantah, itu pasti berlawanan dengan ROA. Nah, coba memang PDRB ini yang agak aneh itu. Jadi saya rasa ini kalau diceritakan cukup bagus ini temanya dan sebagainya gitu kan. Artinya yang memang arahnya meragukan atau karena bisa ke sini ya tidak signifikan dia gitu kan. Sementara BOPO yang jelas arahnya signifikan. Gitu. Ya. Cuma memang PDRB ini tadi mungkin bisa dibicarakanlah dengan Pak Sparta. Ya, saya rasa dari saya itu, Pak Christina. Ya, baik. Ya, silakan Pak Pembimbing. Ya, terima kasih Pak Muklis ya. Proses bimbingan mungkin usah saya ceritakan lagi panjang ini ya. Mengenai PDRB ROA tidak PDRB itu memang tidak ada perubahan di PPD. Waktu saya meriset untuk disertasi tahun 2010 sampai 2010 11 tahun ya, semua perbankan ya. Itu memang kubonya negatif juga itu. Oh gitu Pak? Iya sama. Sewaktu itu saya ungkapkan di analisis saya sama seperti Pak Gusman. Itu salah satunya saya ungkapkan seperti itu. Mereka tidak bisa bersaing, banyak masuk bank pemerintah, swasta sampai ke kecamatan ya.
Bagi zaman Danamon itu, BRI mereka nggak kuat bersaing. IT mereka lemah IT. Yang kedua unsur politik Pak, banyak sekali itu. Politik itu ganti gubernur, ganti lagi debiturnya, dari debitur nakal ke nakal, pokoknya itulah ya. Politiknya banyak kuat sekali. Yang ketiga juga masalah campur tangan itu tadi, itu campur tangan Pemda. Itu nggak bisa dihindari itu. Berarti sebetulnya GSG ya Pak ya? Iya. GSG-nya kurang ya? Kalau sekarang masih seperti itu, berarti perubahannya nggak begitu banyak kali ya. Waktu waktu pernah kita konsultan di LPI Pak Muklis itu Bang Sumut dulu kan, saya terlibat banyak sekali di situ, sampai saya ngasih pelatihan ke Medan itu, masih ingat saya sama si Ratna sama satu lagi siapa, yang orang Batak itu siapa? Oh Pak ini. Siapa? Pak Batak yang sakit sakit lupa ingatan itu. Itu bertiga kita selama Pak Ritonga. Pak Ritonga. Johar Ritonga. 3 hari saya ngasih pencerahan, tak nyambung itu ke mereka itu. Kacau juga itu. Hanya klarifikasi sama direkturnya nyambung. Itu pun juga agak susah lah ya. Jadi memang kualitas SDM-nya juga mempengaruhi juga itu di BPD itu. SDM mereka melakukan penyusunan terhadap perubahan lingkungan agak lamban gitu, mereka. Karena mereka terbiasa bekerja kayak robot juga, mungkin dah juga ke situ mungkin ya. Jadi mereka nggak mau berimprovisasi karena mereka tergantung sekali kepada ini APBD Pemda dari tingkat 1 gitu. Mereka bergantung ke situ. Dan benar juga pada akhir tahun mereka kelabakan tuh, karena kan semua dana anggaran dicairkan oleh Pemda bikin proyek-proyek itu kan jalannya bulan November sampai Desember. Mereka kelabakan itu, voucher dana ya. Itu seperti itu sama Pak Muklis. Jadi itu sebabnya waktu saya cek kalau secara nasional ya GDP terhadap terhadap ini ROA itu hubungannya positif kan, memang jelas pasti positif. Tapi begitu saya bagi perbankan itu bank BPD agak kacau itu ya. Sambil PDRB, karena kalau daerah kan harus PDRB. Dan sebenarnya khusus sama Pak Gusman waktu sebagai disertasi itu. Kami PDRB, saya pakai PDRB kan memang agak aneh hasilnya. Itu jadi ya kondisi sekarang itu mungkin yang baik itu BPD itu tidak semuanya. Apalagi BPD Indonesia bagian timur Pak, itu parah itu Pak. Indonesia bagian timur dibanding Indonesia bagian barat, bagus kinerja Indonesia bagian barat itu BPD. Kalau Indonesia timur yang arah ke nggak tahu sekarang, mungkin sekarang lebih baik kali ya. Dulu itu agak lumayan nggak bagus lah kinerjanya. Seperti itu, belum lagi SDM sebagainya. Sekarang mudah-mudahan mereka ada perbaikan. Tapi dari hasil si Christina itu ya belum banyak berubah kali itu ya. Berubah. Apalagi rekrutmen karyawannya juga banyak intervensi juga itu. Ya itu yang bikin sulit mereka berkembang mungkin. Jadi mudah-mudahan sekarang enggak, ya mungkin lebih bagus mereka ya. Kita tetap belajar ya. Bagi masalah dana investasi IT kan besar, banyak juga mereka mikir-mikir itu. Mereka nggak bisa ngelawan Bank Mandiri sama BRI, investasi IT-nya bisa beli satelit, mereka mana bisa Pak. Ya. Itu banyak faktornya Pak Muklis yang harus diungkapkan, sehingga kalau Christina bisa tanya ke di Bank Jabar itu seperti apa, bisa tanya ke bos-bos tahu itu kan ikut pelatihan LPI, mereka tahu kondisi BPD seluruhnya mereka ya. Bagaimana diskusi mereka dengan kepala cabang, dengan direktur itu. Mereka tahu itu ya. Itu Pak Muklis, dan selamat juga kepada Mbak Christina ya, Windu telah sukses sampai sini. Mudah-mudahan kamu sukses di bank itu, bank BJB ya. BJB ya. Kamu tetap situ kan, tetap bukan karyawan kontrak enggak kan? Enggak Pak, karyawan tetap. Tetap ya, sudah. Ya, sudah. Kalau tetap kan bisa nanti karir kamu situ. Jadi demikian aja Pak Muklis, sampaikan selamat. Terima kasih. Ya, jadi ini Christina ini proses belajar ya. Jadi dari proses Anda menulis tesis ini, biar bagaimanapun mungkin Anda banyak yang nggak terlalu ngerti, tapi biar bagaimanapun Anda belajar gitu. Ya.
Ya, dengan dengerin kita berdebat, kan kita bicara begini kan Anda jadi tambah pengetahuan gitu kan. Ya, benar Pak. Nah, itu yang penting, tambah wawasan. Ya, jadi seperti tadi misalnya NPL, kenapa nggak berpengaruh ke ROA? Ya, itu dengan dengerin kita ngomong ini kan Anda jadi belajar. Ya, benar. Dan itu penting buat Anda kerja di bank gitu. Ya, Anda kerja di bank itu penting. Jadi ya kan tidak harus kita tahu semuanya. Ya. Anda mungkin lemah di sini tapi kalau untuk funding, wah gitu kan. Marketing. Ya nggak, marketing untuk funding mau banget gitu kan. Kalau kita suruh cari nasabah nggak dapat. Kalau Anda kan, jadi kita punya masing-masing punya kelebihan. Saya yakin Anda punya kelebihan di bidang lain. Ya, yang penting Anda belajar. Nanti Anda belajar di sini. Oke, saya rasa bisa kita minta Ya cukup Pak. Ya, keluar ruangan dulu ya, Saudara Kristina. Taufik, Untuk Pak Muklis, Arif, Pak Agusman, ya, banyak kita panggil lagi. juga. Mbak Kristina Kita mau panggil lihat lagi. dulu ya. Nanti kita panggil lagi. Ya. Iya. Dulu ya Pak. Yo. Sudah keluar Pak Muklis. Ya, sebentar. Apa yang keluar sih? Sebentar ya, ini. Kristinanya Pak. Ya, oke. Nah, gimana nih Pak Sparta? 85 Pak. 85 ya. Ya. Kita samakan? Sama Pak, siap. Sama ya. Oke. Ya, kita silakan masuk. Oke Pak, dipanggil dulu ya Pak. Ya. SBY lagi nangis Pak sekarang Pak. Iya ya, waduh. Gimana tuh kalau menurut Pak Sparta? Saya nggak bisa komentar Pak. Ngeri saya komentar. Saya takut komentar gitu. Yang jelas SBY nangis itu aja ya. Iya, itu habis bener tuh. Bener-bener habis. Aduh. Udah habis kata-katanya Pak. Iya, dan kelihatannya memang dihabisin itu Pak. Iya Pak. Ya. Memang dihabisin. Dan juga telak ya, karena yang dipasang itu Muldoko. Muldoko Panglima TNI mengalahkan AHY yang cuma apa dia dulu? Itu. Pangdam aja belum pernah kan? Iya. Jauh lah, jauh. Pangdam aja belum. Pangkatnya juga apa? Mayor baru ya? Mayor kalau nggak salah baru mayor. Jadi masih jauh banget. Jadi memang ya kalau menurut saya sih pantas kalah dia Pak. Pantas kalah lah. Kan bukan lawannya itu. Mantan Panglima ABRI sama yang baru mayor gitu kan. Kesian juga sebenarnya AHY. Sebetulnya dulu jangan disuruh keluar itu dari ABRI ya. Kasian itu Pak. Kerja apa dia nanti? Main sinetron kali ya. Sudah masuk Pak Muklis. Udah masuk lagi itu. Oke. Tambah segar kayaknya, tambah segar. Sumringah senyumnya. Oke, Saudara Kristina. Mana suaranya Kristina nih? Iya Pak. Biar Pak. Gimana? Rasanya gimana? Deg-degan. Lega. Oke. Ini udah banyak dibantu sama Pak Sparta. Oke. Ya. Kita ini nggak
nggak mau sulit Anda kok. Kita itu cuma melihat bagaimana proses Anda belajar. Ya, jadi kita nggak menuntut yang perfect. Jadi yang kita nilai itu ada dua. Yang pertama adalah prosesnya, yang kedua hasilnya. Nah, kita tidak hanya melihat hasil, kita lihat prosesnya juga. Nah, kita lihat anunya juga apa namanya incrementalnya, apa namanya istilahnya tuh. Jadi kalau Anda tadinya nggak ngerti sama sekali, terus jadi ngerti, walaupun ngertinya belum perfect, tapi itu kita nilai bagus gitu. Ya, jadi misalnya Anda dari tadinya nggak ngerti, katakanlah nilainya 20 gitu ya. Terus jadi ngerti nilainya 70. Jadi naik dari 20 ke 70 sama naik dari 75 ke 80. Ya kan lebih bagus naik dari 20 ke 70 dong gitu kan. Kalau naik dari 75 ke 80 kan naiknya cuma 5 gitu kan. Ya, benar Ya, Pak. jadi kita juga lihat seperti itu. Jadi Anda belajar walaupun sulit, tapi Anda terus belajar. Dan itu kita nilai bagus. Ya, Kristina. Ya, Pak. Oke, jadi nggak usah sedih. Ya, nah, yang penting Anda mau belajar dan itu pasti membuat diri Anda lebih kompeten untuk bekerja di bank. Ya, selama Anda mengikuti program ini kan Anda belajar. Ya, benar. Oke, jadi kami bertiga sudah berapa tadi dan memutuskan Anda lulus dalam program MM ini. Dan untuk tesis karena effortnya bagus kita kasih nilai A. Ya. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih. Pak Muklis. Yo. Effortnya ya kita lihat ya. Maaf ya Pak Sparta kalau ganggu terus. Banyak revisi Pak Sparta. Mungkin Ya, Pak ini udah. Sparta gitu Pak, tapi memang saya baru banget gitu dan Pak Sparta banyak bantu banget. Makasih Pak, makasih. Sama. Ya, oke. Jadi terus belajar ya. Baik Pak Muklis, baik. Terus belajar, jangan berhenti belajar. Apa yang udah kita bahas di sini, Anda terus pelajari. Misalnya mengenai PDRB. Apa sih PDRB itu? Gitu kan? Itu coba Anda cari tahu gitu loh. Apa sih PDRB itu? PDRB itu barang yang diproduksi oleh seluruh masyarakat. Iya. Misalnya di Jawa Tengah. Kalau makin banyak barang yang diproduksi oleh penduduk di Jawa Tengah, itu mestinya pendapatan bank yang ada di Jawa Tengah itu mestinya membaik. Ya, Gitu benar. kan? Nah, tapi kalau enggak, ada apa gitu kan? Oh, karena bank-bank lain itu masuk ke Jawa Tengah merebut pasarnya Bank Jawa Tengah. Gitu. Ya. Tuh, yang seperti itu kan Anda nggak akan kepikiran seperti itu kalau Anda nggak kuliah kan. Ya, benar Pak. Nah, Anda nggak akan kuliah kepikiran seperti itu. Anda pasti udah sibuk cari dana, Ya. sibuk melobi dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau Anda kuliah kan Anda jadi buka wawasannya gitu ya. Benar Pak. Berarti Anda kan mau nggak mau berpikir BPD ini berarti perlu memperbaiki diri. Ya. Betul nggak? Perlu memperbaiki diri. Karena apa? Misalnya produksi di daerah Jabar Banten ini meningkat. Barang-barang yang diproduksi oleh manusia di Provinsi Jabar dan Banten ini meningkat. Tapi kok labanya BJB malah turun. Iya. Nah, walaupun Anda nggak bisa menjelaskan itu, tapi setidak-tidaknya ini kan Anda jadi aware bahwa BJB ini perlu meningkatkan kualitas SDM-nya. Benar. Benar Pak. Ya kan, perlu meningkatkan kualitas SDM-nya. Karena begitu provinsi BJB ini membaik ekonominya, bank gede-gede kayak Bank Mandiri, BNI, BRI masuk ke sini, BJB jadi terpojok. Iya. Nah, itu kan berarti perlu sekali karyawan-karyawan BJB ini terus belajar. Nah, jadi Anda di sini kan belajar, itu bagus. Nah, terus itu harus Anda tularkan ke teman-teman. Baik, Ya, baik. teman-temannya diajak belajar gitu ya. Ajak belajar sehingga
cara berpikir itu bisa lebih luas, ya lebih ilmiah, lebih ilmiah. Itu manfaat dari kuliah seperti itu. Ya, saya rasa selamat sekali lagi dan terus belajar dan ajak teman-temannya. Ya, Pak. Kalau mau belajar dari Dharma Wangsa kan ke Kemang deket tuh. Ya, Pak. Ya, mungkin teman-temannya ada yang mau kuliah MM, ke IBS saja gitu, deket. Ya, Pak. Enggak? Oke. Ya, selamat sekali lagi. Ya, terima kasih Pak Muklis. Terima kasih. Ya. Ini semua sudah Pak Sparta, nilai-nilai juga sudah kita ini, jadi kita bisa akhiri ya. Bisa istirahat. Ya, kita bisa istirahat. akhiri. Selamat istirahat Pak Muklis, Pak Sparta, Pak Terima Gusman. kasih Pak Sparta. Ya, Pak selamat, Gusman. Selamat pagi. Terima kasih Pak Gusman. Selamat Malam-malam berakhir nih. pekan. Ya, makasih Pak Mukhlis. Udah sampai malam-malam. Terima kasih Pak Gusman ya. Ya, makasih Pak Mukhlis, Pak Sparta. Terima kasih Pak Selamat Sparta. pagi.